finally ya teman-teman ya, wow, akhirnya 2022 kan ya, akhirnya bisa dilalui juga 2021. Ini beneran luar biasa banget ya kan, udah lewat 2021-nya dan ternyata bisa dilewati gitu aja ya. Apapun rasanya teman-teman ya, mau plain, datar-datar aja, mau salty, mau asin gitu kan ya, mau sour, mau kecut banget atau asin gurih gitu kan ya, kayak gimana pun ya, tetap bisa dilalui dengan baik ya. Well, di awal bulan ini, bulan Januari ya tentunya, di awal tahun ini ya, di bulan Januari, let's rock ya teman-teman ya. Awali dengan langkah yang nyata, langkah yang baru, mengawali, dan tentunya barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani teman-teman di 2022 ini ya nantinya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Oracle Card Indonesia ya, semuanya semoga sehat dan menjaga kesehatan dengan baik. Ingat prokes ya teman-teman ya. Oke, right. Apalagi nih? Ada yang lupa kayaknya. Oh, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Lupa kan ya, kebanyakan ngomong sih. Oke ya teman-teman ya, untuk teman-teman Pisces ya di bulan Januari ini apa sih ya, akhirnya kita sampai dan mendarat pula ke teman-teman Pisces ya. Yuk kita baca yuk untuk teman-teman Pisces ya, di bulan Januari ini apa sih gambaran besar buat teman-teman Pisces ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu prepare gitu ya, supaya bulan Januari ini juga bisa dilalui dengan smooth ya, karena ini bacaan untuk banyak orang ya, general reading teman-teman ya. Jadi ayo bantu yuk buat lebih fokus lagi ya. Oke, teman-teman, kita baca ya. Kita baca untuk teman-teman. Alright, Pisces ya, di bulan ini ada apakah yang perlu diperhatikan ya supaya lebih baik lagi? Coba kita lihat, ada spiritual, ada power, ada attachment ya teman-teman ya. Coba kita baca nih. Power ya, ini berkaitan dengan apa sih? Mars ini berkaitan dengan ujian ya, tantangan ya, mungkin ada sedikit rintangan, hambatan atau problem-problem dia di bulan ini teman-teman ya. Tapi it's okay, it's fine ya. Ini adalah sesuatu yang wajar. Sebenarnya alam semesta ini gak pernah yang namanya ngasih kita tuh ujian atau hambatan ya. Itu adalah sebenarnya proyeksi dari ketakutannya kita ya, bawah sadarnya kita ya, memproyeksikan ketakutannya kita, sehingga itu bisa bisa kita menarik hal-hal yang kayak gitu akhirnya ya teman-teman. Nah, power yang dimaksudkan di sini ini adalah kekuatan kita, bukan kayak adu ototnya kita atau kayak gimana, bukan, tapi ini lebih ke kayak kesabarannya kita gitu kan, mengendalikan diri tuh kayak gimana, mengelola emosinya kita tuh kayak gimana, ketelatenan dan keuletannya kita ngadepin sesuatu hal tuh kayak gimana, kayak gitu. Dan terutama ini adalah tentang kesabaran ya teman-teman. Jadi bulan ini kalaupun ada problem-problem yang kayak lewat gitu ya dalam hidupnya kita, untuk teman-teman Pisces ya, belajar buat lebih sabar lagi ngadepinnya. Sabar bukan berarti teman-teman diem aja diapa-apain ya, ada problem diem aja, ngapain diem aja gitu kan, menjadi patung gitu, jangan ya. Tapi tetap bertindak ya, semaksimal mungkin teman-teman bisa bertindak ya bagus ya. Yang penting bertindaknya ini dengan bijak, dengan tidak emosi tapi dengan kejernihan teman-teman ya, karena beda banget kalau misalkan kita itu fokus ya, ngejawab sesuatu hal sama emosi, sama ngejawab sesuatu hal dengan adem. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kita ngomong ya kan sama orang yang emosian, sama orang yang jernih, itu akan beda banget loh responnya teman-teman ya. Ada tension tinggi di mana mungkin itu bisa memicu yang lainnya juga gitu kan ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu yang namanya ngegas kalau ada orang lain yang ngomongnya ngegas teman-teman, nggak perlu ya. Tetap ingat bahwa yang penting adalah bisa kelar gitu kan, problemnya kelar ya, win-win solutionnya ini seperti apa, hal-hal kayak gitu ya. Dengan bisa kontrol emosi, mengendalikan diri, maka solusi-solusi itu bisa kelihatan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita emosi, kita nggak sabaran terhadap sesuatu ya, ini pasti nambah nggak jelas lagi ya. Ingat ini ada kartu tentang Neptunus ini berkaitan dengan ketidakjelasan ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan. Padahal sebenarnya ini akan jauh lebih mudah kalau misalkan ya kan
diperjelas dengan apa ya, benar-benar diri aja gitu kan. Kita nggak bisa yang namanya nyalain orang lain, artinya karena kamu sih kayak gini jadinya problem-problem yang terjadi ini karena orang lain gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Karena apa, tanggung jawabnya masing-masing teman-teman. Even kalau misalkan kejadian ini berkaitan dengan orang lain, tetap tanggung jawab adalah masing-masing. So for bulan ini untuk teman-teman Pisces akan jauh lebih baik kalau misalkan nih fokus dengan apa, membenahi hal-hal yang berantakan dalam diri. Jadi maunya yang pasti-pasti aja, pasti apa, pasti berantakan dibenerin dulu teman-teman ya, kayak gitu. Benar-benar diri, jangan sibuk nyalain orang lain gitu kan, tapi sibuklah untuk bisa membenahi diri kita sendiri. Karena ingat, lingkungan itu adalah proyeksi dari dalam dirinya kita. Kalau dirinya kita beres, maka lingkungan sekitar yang kita temui juga pasti akan beres teman-teman. Walaupun mungkin mereka nggak beres gitu kan di awal, tapi lama-kelamaan akan mengikuti vibe-nya kita gitu ya. Artinya mengikuti vibrasinya kita atau frekuensinya kita juga akan jadi baik. Tapi kalau misalkan diproyeksi dari dalam dirinya kita sendiri aja berantakan gitu kan, banyak ketakutan, kecemasan, problem-problem, konflik-konflik juga luar biasa banget, ya pasti kita juga akan nemunya orang-orang kayak gitu juga dalam hidup ya, sama ya. Ini ada attachment ini berkaitan dengan apa sih? Keterikatan ya kan, batasan, keterikatan. Ini di bulan Januari ini mungkin aja ada beberapa teman-teman yang juga masih terikat dengan hal-hal yang masih belum selesai ya, masih terbawa dari bulan yang lalu atau tahun lalu teman-teman ya, masih kebawa sampai sekarang. Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang masih belum selesai yang harus diselesaikan ya, ini bisa jadi seperti itu. Ataupun ada perasaan-perasaan yang masih nyangkut yang masih belum kelar teman-teman, dan ini kudu dikelarin teman-teman supaya nggak kebawa kan sampai nanti gitu sampai bulan depan ya, sampai tahun depannya lagi, waduh ya kayak gitu. Ini lebih ke konflik-konflik dalam diri sih ya kalau misalkan kita bicara tentang attachment ini. Jadi kadang-kadang ya itu kan pikiran-pikiran kita suka belokin kita kemana-mana gitu ya. Jadi konflik dalam diri gitu kan. Terus habis gitu suka agak miring-miring kemana gitu pikirannya teman-teman ya. Ingat untuk selalu memilih jalan yang baik ya, walaupun ada jalan shortcut yang ditawarkan gitu kayak menarik gitu kan, godaan-godaan yang sesaat, keserakahan dalam diri gitu. Tetap ingat bahwa selalu ada jalan yang baik yang bisa kita pilih dalam hidup kita ya teman-teman. Ingat ya. Setidaknya kalau masih belum bisa baik ya jangan menyakiti yang lain ya, oke teman-teman. Belajar fleksibel, belajar untuk lebih lentur di bulan ini, belajar melihat dari sudut pandang yang luas, jangan jadi sesuatu hal yang kita lihat tuh cuman subjektif aja, tapi jadilah melihat segala sesuatunya dengan jauh lebih objektif teman-teman ya. Belajar melihat dari sudut pandang yang luas, lebih terbuka lagi buat ngelihat hidup ya, karena hidup ini nggak cuma dari sisi pandangnya kita aja tapi banyak hal juga ya. Oke, selanjutnya kita lihat ulasan yang selanjutnya dari kartu yang selanjutnya ya. Kita buka 3 kartu lagi ya teman-teman ya. We open 3 more card, 3 kartu lagi. Oke. Coba kita baca untuk alright, yes, one more card ya teman-teman ya. Oke. Kita baca ada apa nih? Ada alright. Alright. Yes. Oke, teman-teman ya, kita baca nih, kelihatan semua ya. Oke. Kita baca untuk yang pertama adalah reaching for sunset dulu ya. Ini mengenai apa sih? Ada beberapa hal ya yang di bulan ini kita perlu akhiri teman-teman ya. Artinya mengakhiri fase-fase yang memang perlu diakhiri ya. Jadi jangan pernah takut untuk melepaskan hal yang memang perlu dilepaskan ya. Mungkin ini akan terasa kurang nyaman ya. Tadi ada kartu mengenai keterikatan ya kan teman-teman ya. Ini ada attachment, ada keterikatan ya. Kalau emang perlu dilepaskan, lepaskanlah ya. Jangan pernah takut untuk melepaskan atau kehilangan hal yang memang perlu dilepaskan. Mungkin awalnya akan terasa kurang nyaman ya kan, perlu adaptasi lah ya, tapi pada akhirnya ini juga akan membawa pemahaman ke arah yang jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Jangan pernah takut ya, ketika kita menutup pintu yang satu ya kan, maka akan selalu ada pintu lain yang terbuka, selalu akan ada kemungkinan pintu lain terbuka teman-teman ya. Jadi jangan takut gak punya kesempatan atau kehilangan peluang ya. Oke. Selanjutnya juga nih
diingetin ada satu kekuatan dalam dirinya kita. Nah, kekuatan sebenarnya yang dimaksud di sini ini adalah kekuatan dimana kayak kita menahan segala sesuatu hal tuh kayak mengendap di dasar permukaan dirinya kita sendiri. Jadi perasaan-perasaan kayak frustasi ya, anger, kemarahan, sakit hati, terus putus asa ya. Mungkin selama ini udah teman-teman pendem terus, tekan terus gitu kan. Nah, ini ada potensi ini ada potensi besar banget ya di bulan ini nih, kayak meledak banget dan gak bisa dibendung teman-teman ya. Ingat tadi ada kartu tentang power ya. Mengingatkan kita untuk kontrol diri, emosi juga ya. Ini juga ada potensi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada potensi dimana kayak nggak bisa dibendung gitu, kayak kehilangan kontrol ya, kendali teman-teman ya. Ini bisa jadi sangat menakutkan ya kan. Ini hal yang paling menakutkan loh, nggak bisa mengendalikan diri ya teman-teman ya. Ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi kapan sih ya, tapi nggak perlu khawatir sih, karena ini pun juga akan mengarah ke arah yang baik teman-teman ya. Cuman kalau emang udah kayak gitu, udah berasa kayak begitu ya, ingat satu hal, bahwa ada hal lain selain marah yang bisa dilakukan gitu ya. Contoh kalau memang ada sesuatu yang kayak ngeganjal gitu kan, diomongin, jangan nunggu nanti udah ditumpuk meledak gitu kan, jangan nunggu kayak gitu teman-teman ya. Ya, alright. Selanjutnya nih ada Mermaid with a Golden Dragon ya. Ini mungkin saja berhubungan dengan kayak apa sih, kesempatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak hasil kerja kerasnya teman-teman ya di kemarin gitu kan, waktu yang habis, terus habis gitu waktu yang dipakai tercurah, pikiran-pikiran yang sudah luar biasa banget dicurahkan, dan ide-ide juga kreatif yang luar biasa ini bakalan membuahkan hasil teman-teman ya di bulan ini ya. Mungkin kapan aja sih nggak ngerti ya kan, tapi ini pastinya akan terbayar tepat pada waktunya teman-teman ya. Alam semesta akan ngasih kita peluang gitu kan, dan ini kelihatan banget sebenarnya, udah kelihatan dari mulai sekarang ya, kesempatan atau peluang untuk teman-teman bisa kayak sukses, bisa dapat apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Tapi kalau misalkan udah dapat pun, teman-teman juga mesti belajar untuk bersyukur ya, untuk tetap rendah hati teman-teman. Kelimpahan itu bukan hanya sekedar ya oke, aku dapat rezeki nomplok nih, oke dan happy dan oke gitu ya. Aku dapat naik jabatan nih, karirku jadi oke dan bla 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 gitu kan. Happy pastinya ya gitu kan, tapi ada juga ya pemahaman lain di mana tanggung jawab kita atau tugas kita juga akan bertambah gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi belajar untuk melayakkan diri supaya diberikan kepercayaan sama alam semesta ini ya, seperti itu. Dan kalau ada rezeki yang hadir ya di bulan ini teman-teman, ini ada potensi rezeki nomplok datang juga ya teman-teman. Pikirin baik-baik nih tujuan utamanya teman-teman nih mau apa ya, buat rezeki ini kayak apa gitu kan. Tapi jangan juga terlalu pelit sama diri ya. Sometimes juga kita perlu yang namanya menghargai dirinya teman-teman sendiri. Belanja dengan bijak, belanja boleh tapi bijak juga gitu kan. Spending money boleh, tapi yang namanya bijak itu akan jauh lebih baik ya. Berhak sih menikmati hasil kerja keras dari teman-teman, tapi juga ya kudu yang namanya prioritas ke hal-hal yang penting terlebih dahulu. Oke? Ya, selanjutnya ada satu kartu lagi teman-teman ya. One more card. Satu kartu lagi untuk teman-teman Pisces. Kita coba lihat ya. Saran ya untuk bulan ini apa sih ya, coba kita lihat. Ada Reassurance of the Golden Light ya. Ini hubungannya dengan apa? Sebenarnya kayak gini, ketika kita merasa kayak bulan ini mungkin kita banyak merasa putus asa, merasa kayak dead end banget gitu ya, nggak ada jalan, mau ke sini nabrak, mau ke sana nabrak, mau ke belakang juga nggak mungkin gitu kan, ke depan apalagi gitu, kayak nggak ada harapan banget teman-teman ya. Percaya deh bahwa segala sesuatunya ini akan baik-baik saja ya. Jadi ada masa dimana nanti hati dan pikiran kita kayak merasa lelah banget ngadepin masalah-masalah yang kayak never ending story ya. Ini ada Mars di
ada Mars juga ya, ada problem-problem ya yang mungkin terjadi yang buat kita capek, buat kita lelah gitu kan, kayak nggak kelar-kelar juga dan kayak merasa sendiri, nggak ada yang bantu ya teman-teman ya. Aduh kayak gini banget sih hidup gua gitu ya. Banyak yang kayak begitu, merasa putus asa ya, nggak ada harapan. Tapi teman-teman ya, ingat bahwa di bulan ini ada peluang, ada kesempatan ya untuk problem-problem kita tuh selesai gitu ya, as long as teman-teman bisa jernih banget, bisa kendalikan diri ya kan, dan percaya serta yakin, bersabar ya, punya keberanian juga ya kan, pasti akan dibantu sama alam semesta ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga untuk memohon ya kan sama alam semesta ini, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan ya teman-teman masing-masing. Ingat, berdoanya bukan meminta untuk alam semesta ini membereskan semua masalah kita, which is itu adalah tanggung jawab kita sendiri ya teman-teman ya, tapi berdoalah untuk ya meminta kekuatan supaya kita bisa menyelesaikan problem kita satu persatu. Jadi meminta kekuatan untuk bisa tegar berdiri gitu kan, mentalnya jadi luar biasa, dan juga solusi-solusi dari problem-problem yang kita hadapi teman-teman, kayak gitu ya. Oke, teman-teman Pisces ya, di bulan Januari ini, semoga bulan Januari ini juga dilalui dengan baik ya, dan masih tentunya ditemenin sama Oracle Card Indonesia channel setiap hari ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Have a great one. Bye bye.